Film diawali dengan memperlihatkan sebuah planet yang ditinggali oleh ras Cybertronian dengan mode binatang buas bernama Maximals. Planet itu sedang diserang oleh dewa gelap pemakan planet yang disebut dengan nama Unicon. Pengawal Unicon yang dipimpin oleh Scotch berusaha mendapatkan teknologi terbesar Maximals, yaitu sebuah kunci transwap yang dapat membuka portal melalui ruang dan waktu. Kunci itu rencananya akan diberikan untuk Unicron agar ia bisa menguasai setiap planet dan galaksi. Pemimpin Maximals yang bernama Appling akhirnya mengorbankan dirinya sendiri agar para Maximals yang lain dapat melarikan diri dari planet itu sebelum Unicon menangkap mereka. Di bawah komando pemimpin baru yaitu Optimus Primal, Maximals menggunakan kunci transwap untuk melarikan diri ke planet bumi. Akibat kegagalan itu Unicron pun marah besar dan langsung melahap planet tersebut. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994 di Brooklyn terlihat seorang mantan ahli elektronik militer bernama Noah Diaz yang tinggal bersama ibu dan adiknya. Setelah tidak lagi bekerja di militer, Noah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun sayang akibat reputasi Noah yang buruk di dunia militer, ia pun sangat sulit mendapatkan pekerjaan apapun. Singkat cerita, setelah mendengar perintah dari Optimus Prime, Mirage bergerak sangat kencang sehingga Noah pun dikejar oleh beberapa polisi. Noah yang ada di sana tentu saja kebingungan karena ia sama sekali tidak mengemudikan mobil itu. Ia semakin dibuat tercengang ketika Mirage mulai menunjukkan beberapa kemampuannya, mulai dari mengubah haluan mobil secara otomatis dan menggunakan jurus 1000 bayangan untuk menggandakan diri. Tentu saja berkat semua kemampuannya itu, Mirage dapat dengan mudah melarikan diri dari kejaran polisi. Sesampai di tempat pertemuan, Mirage pun menunjukkan wujud aslinya pada Noah dan memperkenalkannya pada para Autobots yang lain, diantaranya adalah Optimus Prime, Bumblebee dan Archie. Di sana Optimus mengumumkan tentang fenomena sinar dari kunci transwap yang hanya bisa dilihat oleh para alien. Ia sengaja mengumpulkan para Autobots untuk mengambil kunci itu agar bisa mereka gunakan untuk kembali ke dunia asal mereka yaitu Cybertron. Karena kuncinya terdeteksi dari sebuah museum, maka para Autobots akan kesulitan untuk mengambilnya, karena nanti mereka akan ketahuan dan diserang oleh manusia. Dan Mirage pun menawarkan pekerjaan itu pada Noah dengan imbalan uang yang sangat banyak jika ia mau membantu para Autobots. Noah akhirnya menerima tawaran itu dan diantarkan oleh Mirage menuju ke museum. Tak disangka selain Autobots, Scotch dan para anak buahnya juga mendeteksi keberadaan kunci transwap. Noah yang telah masuk ke dalam museum akhirnya bertemu dengan Elena. Ia melihat kunci itu di tangan Elena dan berkata bahwa para alien robot sangat membutuhkan kunci itu. Tak lama kemudian Scotch pun meledakkan bagian museum dan mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mengambil kunci transwap dari tangan Elena. Autobots yang ada di luar tentu saja langsung meluncur untuk menghentikan Scotch. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara kedua kelompok alien ini, sementara di dalam Noah dan Elena juga berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Scotch. Singkat cerita, jalanan bawah tanah itu mengarahkan Noah dan Elena ke sebuah hutan. Di sana mereka pun dihadang oleh Optimus Primal dan juga para Maximals. Untungnya Autobots dan Eraser tiba di saat yang tepat sebelum Noah dan Elena diserang oleh para Maximals. Selanjutnya Optimus Primal menjelaskan bahwa Maximals telah memindahkan bagian kedua dari kunci transwap dan mempercayakannya kepada suku manusia yang telah bekerja sama dengan mereka selama ribuan tahun. Saat itu Optimus Prime juga membawa tubuh Bumblebee, berharap di sana ada energon yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Bumblebee. Pada malam harinya Elena menuliskan simbol-simbol yang ia temukan di buku jurnalnya. Kemudian Noah mendekati Elena dan menyampaikan rencananya yang ingin menghancurkan bagian kedua kunci transwap agar planet bumi selamat dari Unicron. Singkat cerita, dalam pertempuran besar itu Mirage terluka sangat parah. Namun ia mengubah tubuhnya yang rusak menjadi pakaian bertenaga untuk Noah sehingga mereka pun dapat bertarung bersama-sama. Energi yang dilepaskan oleh kunci transwap akhirnya mengaktifkan energon yang tidak aktif di tempat Bumblebee disimpan, sehingga energon itu pun berhasil menghidupkannya kembali. Bumblebee bilang langsung bergabung dalam pertarungan sengit dan membantu Optimus Prime. Singkat cerita, Elena pun berhasil memasukkan kode penonaktifan portal. Namun Scotch malah menembak kunci tersebut dan setelah itu Optimus Prime berhasil membunuh Scotch. Akibat hal itu mesin kunci mengalami kerusakan yang membuat mereka kesulitan mengambil kunci tersebut, dan untuk mencegah Unicron melewati portal itu, Optimus Prime pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan kunci transwap. Setelah menghancurkan kunci transwap, seluruh benda-benda di sekitar portal pun mulai tersedot.
Saat Optimus Prime akan tersedot, Noah memutuskan untuk kembali menyelamatkan Optimus Prime. Untung saja saat itu Noah juga dibantu oleh Optimus Primal sehingga mereka semua pun berhasil selamat. Setelah semua perjuangan panjang, Noah dan yang lainnya berhasil melindungi bumi dari Unicorn. Meskipun tentu saja Unicorn tidaklah mati melainkan masih terjebak di dimensi yang lain. Setelah konflik besar itu, Elena menerima pengakuan karena menemukan berbagai artefak di kuil Peru. Sementara Noah menghadiri wawancara untuk pekerjaan keamanan, namun ternyata ia sebenarnya diundang untuk bergabung dengan organisasi rahasia pemerintah yang bernama G.I. Joe, dan film pun akhirnya selesai.